Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Reski Rahmadani, owner dari NR House, istri dari Mas Nurdin. Di sini aku bakal bagi dan sharing seputar tentang produk digital. Nah, sebelum aku mulai bahas tentang produk digital, di sini aku bakal sapa-sapa dulu teman-teman yang hadir di live saya pagi hari ini. Coba tulis dulu dong di kolom komentar teman-teman yang bergabung nih dari mana aja teman-teman. Jadi insya Allah di pagi hari ini aku bakal mengupas tuntas ya bagaimana sih cara kerja produk digital, bagaimana caranya dapat income dari produk digital, dan aku juga bakal kupas tuntas sisi gelap dari produk digital ya. Jadi di sini seru banget topiknya. Pastinya topik pagi ini cukup menarik ya teman-teman ya. Dan aku juga bakal bagi tips-tips cara menghasilkan cuan ya dari produk digital, dan pastinya ini bisa dikerjakan oleh semua kalangan, baik teman-teman yang berprofesi sebagai orang kantoran, PNS, atau ada yang berprofesi sebagai dosen ya, dan ibu-ibu rumah tangga pun juga bisa berkesempatan yang sama untuk jual produk digital ini ya. Tapi sebelum aku mulai, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi sebelum jam 9. Aku pengen sapa-sapa dulu dong teman-teman yang hadir di pagi hari ini. Coba tulis dulu dong di kolom komentar ya teman-teman ya, yang bergabung dari mana aja nih teman-teman. Oke, ada yang bergabung, salam kenal Kanino Aceh ya kak ya. Wah mantap ya. Ada Kak Kustarto dari Singkawang, Masya Allah nih ya. Selamat bergabung ya kakak ya. Kita bakal live sampai pembahasan ini selesai ya. Jadi teman-teman bisa stay tune, oke? Oke, kakak yang bergabung coba tulis-tulis dulu dong di kolom komentar. Yang bergabung dari mana aja nih? Pokoknya semangat ya pagi ini ya. Kita belajar sama-sama ya teman-teman ya. Ada Kak Eka dari Ngawi, salam kenal kakak. Saya Beni dari Riau. Oke, mantap. Yang bergabung nih dari mana aja nih? Riau kak, Tembilahan. Oke, salam kenal kak. Yang bergabung tulis dulu dong di kolom komentar yang bergabung nih dari mana aja. Coba tulis dulu di kolom komentar ya teman-teman. Kita bakal bahas-bahas seputar produk digital ya, yang lagi marak-maraknya di Instagram, di Facebook ya. Mungkin teman-teman di sini juga sering lihat dan bingung, apa sih tuh produk digital tuh? Kok sampai booming banget ya kan? Oke. Salam kenal Kak. Saya Debbie. Oke, dari Medan ya Kakak ya. Dari Nganjuk, dari Sarawak, Borneo sis. Oke, mantap. Dari Bandung. Ada juga dari Malang hadir. Oke, sip. Pada semangat ya pagi hari ini ya teman-teman ya. Oke, pasti semangat dong. Nah, aman, ada nih anda office Jakbar and watch this live. Apa nih maksudnya? Oke, dari Pangandaran, mantap nih. Dari Kak Asa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas dibuka setiap bulannya berapa batch kakak? 4 batch kakak. Oke, lanjut ya. Aku bakal bahas seputar produk digital gitu ya. Seperti ini teman-teman. Ada apa dengan produk digital? Oke, ini yang banyak jadi pertanyaan orang-orang gitu ya. Ada apa sih? Ada apa sih dengan produk digital? Mungkin di sini ada yang biasa lihat ya, di explore ya, atau di Facebook gitu ya. Ada produk e-book bertebaran lah di mana-mana gitu ya. Yang dimana kita itu sebagai audiens gitu ya, kita tertarik buat beli produk ini. Produk digital itu ibaratnya produk yang ibaratnya produk bukan fisik gitu ya. Jadi aku sedikit katakan bahwa produk ini itu seperti soft file ya. Teman-teman bisa ketahui contoh-contohnya itu seperti e-book atau e-course
itu termasuk produk digital atau jasa gitu ya, jasa pembuatan logo atau yang sejenisnya lah. Dimana produk digital ini tuh dia tidak berupa fisik gitu. Kalau kita lihat produk fisik tuh seperti ini nih, gelas gitu ya. Jadi orang jualan produk fisik tuh ada barangnya gitu ya. Sebenarnya produk digital juga ada barangnya teman-teman, tapi dia berupa file gitu ya. Nah ini teman-teman harus ketahui dulu. Jadi ada itu produk digital tuh apa. Nah di sini kenapa kamu harus jual produk digital? Aku bakal kasih edukasi sedikit buat teman-teman. Sebenarnya edukasinya banyak sih. Jadi produk digital itu kita hanya perlu produksi sekali teman-teman. Nanti kita bisa jual berkali-kali. Nah produk digital ini yang saya sebut berupa e-book itu kita hanya cukup memproduksinya satu kali aja. Nanti kita bisa jual ke audiens, berapapun jumlah audiens, tetap satu produknya gitu ya. Ini salah satu e-book yang dijual oleh NR House teman-teman, 100 juta pertama dari Instagram. Jadi kita cukup produksi e-book ini ya mungkin memakan waktu 1 minggu gitu ya. Nanti setelah itu kita bisa jual e-book ini, kita jual mau kapan aja bisa, dengan kuantiti berapapun itu bisa gitu ya, karena ini adalah berupa file gitu. Dan itu enaknya, kita tidak perlu yang namanya repot-repot ngurus produksi gitu. Kita cukup sekali aja produksinya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk Instagramnya NR House. Jadi produk digital ini bisa kita jual melalui akun media sosial. Dan di NR House sendiri punya beberapa e-book dan e-course, bahkan juga punya kelas yang dijual oleh NR House gitu. Jualan e-book. Aku bilang kenapa sekarang teman-teman punya kesempatan yang sama seperti saya jualan e-book, karena income yang bisa kita dapatkan itu cukup besar teman-teman ya, cukup besar. Kenapa? Jualan e-book itu kita tidak perlu ada HPP gitu, 0 rupiah. Kecuali kalau kita jualan baju ya. Kalau jualan baju itu pasti ada HPP-nya, ada cost produksinya gitu ya. Tapi kalau e-book ini kita cukup produksi sekali, kita bisa jual dan jual gitu ya. Bahkan profitable-nya itu cukup besar karena kita tidak ngeluarin biaya produksi gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini platform Linkit yang saya pakai buat menjual produk digital saya bersama Mas Nurdin. Dan teman-teman bisa lihat ya, berapa pendapatan yang bisa didapatkan dari jualan produk digital gitu. Oke, aku lanjut membahas tentang produk digital. Produk digital itu profitable banget ya teman-teman. Dan bisa kita otomisasi ya, kita bisa otomatiskan semuanya, mulai dari audiens klik link produknya kita, kemudian mereka payment, kemudian secara otomatis link e-booknya tuh terkirim ke emailnya audiens gitu. Dan kita bahkan lagi tidur pun income-nya bisa masuk teman-teman. Karena kenapa? Kita udah membuat setting otomisasinya. Jadi audiens bakal ngeklik link yang ada di bio, lalu kemudian mereka akan diarahkan ke link platform, ke link platformnya Linkit gitu ya. Lalu kemudian mereka akan beli, check out gitu ya. Kalau sudah otomatis check out, linknya juga bakal masuk ke emailnya gitu. Nah itu enaknya, marketnya juga growth gitu, selalu tumbuh. Sampai beberapa tahun ke depan, produk digital ini bakal tumbuh teman-teman gitu ya. Jadi ini kesempatan yang baik banget buat teman-teman dari sekarang pelajarin menciptakan produk digital, terutama e-book gitu. Aku bakal kasih lihat untuk statistiknya ya ke teman-teman semua ya. Kenapa aku bilang menjual produk ini tuh
growth banget gitu ya. Ini copy. Sebentar. Jadi pertumbuhan untuk produk digital sendiri sampai di tahun 2024 sekarang ini itu masih tumbuh ya. Dan sebenarnya ini bakal terus tumbuh di beberapa tahun mendatang. Dan kesempatan ini jangan sampai kelewat buat teman-teman. Kalau aku berkesempatan bisa dapatkan income ratusan juta per bulan, kenapa Anda tidak gitu. Dan sangat disayangkan sekali kalau misal teman-teman tidak bisa ikut dalam menciptakan produk digital ini gitu ya. Oke, dari sini datanya aku nggak bicara sekedar pendapat aku sendiri ya teman-teman, tapi ini benar-benar pakai data gitu. Oke, aku lanjut. Apa sebenarnya perbedaan produk digital dan produk fisik? Ini aku flashback sedikit ya teman-teman ya. Jadi saya tuh sebenarnya udah dari 2014 jualan produk fisik. Aku jualan produk fashion ya, khususnya baju muslimah syar'i. Dan aku sudah pahami rule-rule-nya dalam membuat produk fisik. Itu selalu ada yang namanya HPP, cost produksi gitu ya. Nah, ini salah satu produknya Mas Nurdin, racun cicak ya, racun tikus. Ini juga salah satu produk. Aku kasih satu sampel aja ya buat teman-teman perbedaan produk digital dan produk fisik. Nah, produk fisik itu ada yang namanya biaya produksi. Ibaratnya kalau Mas Nurdin dia ngambil barang di sebuah pabrik ya, dia mintalah diracikin. Pak, aku pengen bikin produk pembasmi tikus, bisa nggak dibuatin racunnya gitu. Nah itu pasti bakal ada yang namanya biaya produksi. Nah kemudian ada namanya biaya packing. Kenapa ada biaya packing? Karena biasanya kalau dari pabrik itu cuma sekedar ngasih produknya dalam bentuk kiloan atau gram gitu. Yang kemasannya ya kemasan biasa aja. Nanti kita sebagai owner yang harus nge-repack ulang produk itu, mulai dari brandingnya, logonya, packagingnya, itu pasti ada yang namanya biaya repack ulang gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang namanya biaya iklan dan platform. Jadi ini pasti bakal kita lewatin rule-rule seperti ini kalau kita produksi fisik, produk fisik gitu maksudnya. Nah juga ada yang namanya biaya gaji tim. Kalau produk fisik itu pasti kita bakal ngegaji tim packing, tim CS, tim finance ya. Dan itu pasti karena aku dari tahun 2014 itu jualan fashion, produk fashion terutama. Tim aku itu ada 15 orang. Nah, mereka itu semua digaji dari hasil pendapatan penjualan akumulasi dalam sebulan produk itu. Berarti ibaratnya aku punya omset gitu ya, tapi aku harus ngeluarin dulu biaya produksi, biaya iklan dan platform, biaya gaji tim, baru kita dapat gross profit bersihnya berapa gitu ya. Kalau produk fisik itu seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi aku bilang itu bedanya kalau kita jualan produk digital dan produk fisik. Jadi kalau produk fisik itu, nah ini nih, kita produksi 10, jual, habis. Kita mau lagi jualan, kita harus produksi lagi. Kita bikin lagi 20 pieces, jual, habis. Kita harus produksi lagi. Nah seperti itu. Tapi kalau produk digital, kita produksi 1 kali aja, kita udah bisa jual dan jual gitu. Jadi semenarik itu ya menjual produk digital. Jadi aku bilang
ini waktu yang tepat buat teman-teman harus melek bisnis online, terutama produk digital gitu ya. Nah, tapi sebelum aku ngasih tahu langkah-langkah berikutnya, aku bakal ceritain sedikit ya ke teman-teman tentang sisi gelapnya produk digital, teman-teman. Karena di sini aku nggak mau hanya sekedar kasih tahu enak-enaknya aja, tapi teman-teman juga harus tahu ada sisi gelap dari produk digital yang teman-teman harus hindari gitu ya. Oke. Karena aku juga pernah jadi korban sisi gelap produk digital, jadi aku nggak mau yang ikutan di live aku ini juga ngerasain hal yang sama. Atau mungkin ada yang ngerasain sisi gelap produk digital, dan kita bakal kupas tuntas di sini ya. Oke. Nah, mungkin di sini udah ada yang tahu platform Linkit. Ini adalah platform di mana dia sebagai wadah kita menjual produk digital gitu ya. Jadi aku tidak mengatakan problemnya adalah platformnya, tapi aku akan menceritakan alur-alur sisi gelapnya yang bisa kita cegah gitu ya. Dan aku juga sebenarnya pakai platform Linkit ini teman-teman buat jualan produk digital NR House gitu ya. Dan ini cukup membantu banget buat aku bisa mengotomisasikan produk digital yang ada di NR House gitu ya. Nah, kemudian sisi gelapnya di mana sih? Oke, biasanya Linkit itu, tapi Linkit itu adalah tempat untuk kita menjual e-book, e-course, atau kelas. Jadi Linkit itu semacam platform pada umumnya seperti Shopee atau Tokopedia. Cuman kalau Linkit ini dia khusus spesialis untuk jualan produk digital gitu. Jadi di NR House itu ada produk digitalnya berupa e-course, e-book, dan kelas. Nah, sisi gelapnya itu gimana? Biasanya kita tuh sering banget dapatin konten-konten yang sering flexing ya, tiap hari flexing. Apa yang di flexingin gitu? Biasanya mereka flexingin income-nya yang dari Linkit gitu. Mungkin ada yang sudah pernah lihat tiap hari, tiap detik gitu ada postingan emak-emak gitu ya, atau flash gitu. Dia tiap hari cuma ngasih tahu income pendapatannya di Linkit. Nah, terus kenapa gitu ya kalau mereka flexing? Itu teman-teman harus aware. Karena kenapa e-book yang dia jual alurnya tuh seperti ini. Cara kerja mereka itu adalah ngumpulin audiens ya buat ikut cara kerjanya dapatin duit. Jadi biasanya tuh mereka bakal bikin konten-konten yang istilahnya mengajak audiens buat tahu cara kerja dia dapatin duit di digital produk tuh seperti apa. Kadang tuh mereka juga dari konten yang dibuat itu mereka akan giring tuh komen, audiens bakal digiring komen untuk ketik mau ya. Lalu biasanya otomatis ada DM masuk gitu ya. Lalu ajak membeli e-book. Itu biasanya kayak gitu tuh. Biasanya seperti itu. Biasanya isinya dari e-book yang dijual itu hanya kulit-kulitnya aja, tidak spesifik biasanya. Karena saya juga pernah sekali ngetes buat beli e-book di akun Faceless, itu caranya seperti itu. Mereka jualan e-book tapi otomisasinya itu melalui klik link yang ada di bio. Nanti kita bakal order melalui Linkit gitu. Dari Linkit itu kita bakal order dan kita bakal dapat e-booknya. Isinya apa? Ya kadang isinya ya kulit-kulitnya aja gitu, nggak spesifik seperti itu. Nah, cara cuannya tuh bukan dari hasil nerapin isi e-booknya, tapi suruh jual e-book itu ke orang lain. Jadi akan muter gitu aja terus. Mungkin di sini udah ada yang jadi korban ya. Ada yang jadi korban beli e-book tapi suruh dapatin duitnya harus jual e-book itu lagi.
bukan dengan cara kita nerapin isi dan implementasikan isi e-booknya. Nah, itu yang aku maksud dari sisi gelapnya. Kenapa aku bilang ini tuh kayak sisi gelap gitu? Karena akun yang cara kerjanya seperti ini tuh cuma sering flexing tiap hari, pokoknya flexing aja. Dia nggak nunjukin skillnya, tapi cuma spill terus tuh income dari platformnya gitu. Di spill aja terus toko toko hijaunya, platform dari LinkedIn-nya. Nggak punya skill, yang penting flexing gitu loh. Kalau teman-teman dapatin akun seperti ini, itu perlu dicurigain teman-teman. Jadi ini tuh semacam, aku simpulkan tuh semacam e-book sampah yang muter-muter aja terus dijual sampai dapat mangsa baru. Jadi kalau ibaratnya aku udah beli e-book, harganya misalkan 300.000. Lo kalau mau kembali tuh duitmu 300.000, lo harus cari lagi temen buat beli e-book itu. Nah, beli lagi harga 300.000, duit lo udah kembali gitu loh. Nah, temen lo kalau mau juga duitnya kembali, dia harus cari mangsa lagi buat jual e-book itu, modalnya balik lagi. Kayak gitu tuh, muter aja. Jadi apa sih sebenarnya yang dijual? Yang dijual tuh e-book to e-book gitu, bukan isi dari e-book itu yang dia terapin. Bener-bener seperti itu cara kerjanya. Makanya aku bilang itu adalah sisi gelap dari menjual e-book. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah paham ya apa yang aku maksud dari sisi gelapnya. Terus gimana dong Kak? Yang bener jualan produk digital tuh seperti apa? Oke, di sini aku bakal bagi. Kalau tadi aku udah jelasin sisi gelap dari jualan e-book, di sini aku bakal ngasih tahu yang bener jualan produk digital tuh seperti apa gitu loh. Ibaratnya kita tuh jualan nggak cuma sekedar dapat duitnya, tapi juga kita tuh pengen berkahnya gitu kan. Pasti dong. Kalau cuma sekedar kita mikirin cuannya doang, ya kita nggak peduli dengan audiens yang udah kita jadiin korban gitu ya. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang jadi korban. Itu pasti udah banyak yang jadi korban e-book sampah gitu loh. Kalau kamu ngerasa, waduh, aku tuh kayak ngerasa nggak enak banget gitu buat ngembaliin duit aku yang udah beli e-book, aku jual lagi ke temen gue gitu ya misalkan, tapi nggak ada faedahnya juga, dia cuma beli doang biar duitnya kembali gitu. Wah, kalau teman-teman punya rasa nggak enakan seperti ini, syukuri aja, berarti teman-teman berarti pengen bikin produk digital yang bener seperti apa gitu ya. Nah, jualan produk digital seperti e-book yang saya maksud atau e-course gitu, teman-teman harus bener caranya. Yang pertama adalah jual skill dan keahliannya kamu. Jadi kita itu memberitahu gitu ya, pelajaran atau ilmu yang kita dapatkan itu dari skill atau keahlian kita gitu loh. Dengan begitu nanti orang bakal dapat faedah dari e-book atau e-course yang dia beli gitu. Nah, di sini keahlian dan skillnya teman-teman bisa dituang dalam bentuk e-book atau e-course ya. Jadi aku kasih contoh misalkan ya, ada seorang koki misalkan, dia jago tuh bikin roti atau donat atau pizza gitu. Berarti itu adalah keahlian dia. Nah, dia akan memberikan ilmu ini ke orang lain, bisa dalam bentuk e-book atau e-course, di mana dia itu sudah mempertanggungjawabkan bahwa ilmu yang dia tuangkan dalam e-book atau e-course itu adalah sesuai dengan pengalaman dia gitu. Jadi bukan nyuruh jual e-book dari e-booknya kamu gitu ya. Jadi teman-teman yang kalau misal dapetin akun gitu ya, Kak, cara dapet income-nya gimana? Ya udah, kamu jual aja e-booknya gitu. Nanti duitmu jadi nambah. Nggak kayak gitu. Sistemnya nggak seperti itu ya. Jadi kecuali nih audiens kamu izinin buat affiliate e-book kamu jadi semacam dapat komisi kalau terjual di followers mereka, itu boleh. Jadi contoh e-course atau e-book kamu teman-teman
masukin ke Linkit gitu, dan udah ada kita kasih persentase komisi dari e-course atau e-book yang dijual. Itu boleh. Itu boleh karena kenapa? Kita sudah memberitahu bahwa siapapun yang jual e-book saya ini mewakilkan produk saya ini dan dijual, nanti bakal dapat komisi. Itu yang benar seperti itu. Bukan yang ibaratnya kamu beli e-book terus dijual lagi tuh e-book dengan 100% keuntunganmu itu sendiri gitu. Itu yang tidak boleh. Nah, di sini aku gunakan platform Linkit buat jualan e-book ya. Dan ini cukup membantu banget buat otomisasi semuanya agar lebih mudah gitu. Seperti yang aku bilang tadi bahwa jualan e-book di Linkit itu teman-teman bisa banget langsung ngajak audiens, giring audiens buat payment. Nanti kemudian mereka bakal input nomor WhatsApp atau email mereka. Ketika mereka udah check out dan sudah payment, itu bakal otomatis masuk ke emailnya. Link e-booknya tuh bisa langsung mereka baca di email gitu. Yang benar itu adalah orang beli e-book kamu adalah hasil dari pengalamanmu yang sudah dikemas dalam bentuk ilmu. Bukan cuma sekedar pakai ChatGPT, AI yang kalau dibaca itu mirip seperti artikel. Jadi gini ya, banyak juga teman-teman yang jualan e-book itu cuma dari hasil bikin dari ChatGPT atau AI gitu loh. Nah, AI gitu. Nah, dari sini tuh nanti teman-teman harus pahami bahwa kita tuh sebagai audiens, misal kalau baca e-book tuh jangan sampai mirip kayak baca artikel gitu, kayak baca makalah gitu. Tapi sebaiknya e-book itu dikemas dalam bentuk pengalaman teman-teman sendiri. Jadi ilmunya itu dikemas dalam bentuk e-course atau dikemas dalam bentuk e-book gitu. Gak apa-apa sih pakai ChatGPT, tapi itu hanya sekedar alat bantu aja buat bantu teman-teman dapat ide besarnya dalam merangkai kalimat dan sebagainya. Itu gak apa-apa. Tapi kalau misal ChatGPT itu pure teman-teman pakai buat bikin e-course gitu ya, aku rasa itu gak bakal maksimal juga hasilnya gitu, karena seperti orang bakal baca artikel. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Semoga teman-teman bisa paham ya. Oke, lanjut. Nih ceritanya aku udah ngasih tahu ya sisi gelap produk digital itu apa gitu ya. Bahkan tadi juga aku udah jelasin bahwa cara benar jualan produk digital tuh apa gitu ya. Nah, di sini aku juga bakal ngasih tahu ya, bagaimana sih cara membuat produk digital. Nah, kalau tadi udah paham sisi gelapnya, udah paham cara benernya. Nah, di sini aku bakal kasih tahu bagaimana cara membuat produk digital. Pertama, bisa kita pakai alat bantu berupa ChatGPT gitu ya. Untuk tutorials dan sebagainya, teman-teman bisa cari tahu aja di YouTube ya. Di sini aku bilang ChatGPT hanya sebagai alat bantu. Kalau teman-teman bisa maksimalin lagi isi e-book dan e-course-nya, itu masukkan yang namanya pengalamannya di dalam e-book itu. Jadi ChatGPT ini tuh apa sih? ChatGPT itu tuh ibaratnya alat bantu, apapun yang kamu tanya akan dia jawab gitu ya. Ini hanya sebagai partner ya teman-teman ya. Nah, buat pertanyaannya itu sedetail mungkin agar nantinya hasil jawaban dari pertanyaan Anda lebih memuaskan nanti hasilnya. Untuk prakteknya teman-teman bisa cari tahu aja di YouTube. Setelah itu kita bakal lakukan yang namanya rewrite ulang. Jadi kalau misal udah dapat nih penjelasan yang lebih rinci dari ChatGPT-nya, kita bisa rewrite ulang dan kita bisa bikin dan kemas lagi sesuai dengan pengalamannya kita. Gitu ya. Sampai di sini teman-teman sudah paham belum?
Kalau sudah paham, coba tulis dulu di kolom komentar ya. Coba tulis di kolom komentar. Pendapat NR Host, lebih banyak dari jualan e-book atau lebih banyak jualan racun tikus? Oke. Kalau ini produk fisik kita tetap jualan, dan pendapatan dari produk digital itu sekarang memang lagi lebih banyak dari jualan produk fisik. Oke, paham. Jilbabku mana? Oke. Masih pemula, belum pernah jual beli e-book. Oke, saya korban. Soalnya isinya kan scamnya itu. Oke, di sini ada yang bilang, saya udah riset e-book nggak terlalu diminati di Indonesia. Saya ada kenalan, biaya iklan e-booknya hampir 1 juta tapi boncos. Di sini aku bakal ngasih tahu nanti ya teman-teman. Oke, kita bakal lanjut lagi ya pembahasan berikutnya. Jadi di sini kalau mau jualan e-book tuh sebenarnya ada cara-caranya ya. Jadi nggak hanya sekedar kucuk-kucuk langsung jualan. Aku bakal bagi beberapa step biar teman-teman bisa ketahui bagaimana sebenarnya caranya jualan produk digital. Lalu langkah yang harus dilakukan apa gitu ya? Nah, di sini kan langkahnya tadi kita udah tahu nih cara bikin e-booknya. Kita udah paham nih. Berarti tadi kalau misal kita mau pakai ChatGPT, ibaratnya kita bakal jadikan dia alat bantu. Lalu kemudian kita rewrite ulang. Oke. Kalau teman-teman mau bikin e-book ya, teman-teman bisa cari tahu masalahnya dulu gitu ya. Cari tahu masalah kebanyakan orang itu apa. Jadi kita bakal gampang nih bikin e-booknya. Karena kita ketika jualan produk tapi nggak tahu masalah yang lagi muncul itu apa, aku yakin e-booknya juga nggak bakal laku teman-teman. Nggak bakal terjual gitu ya. Karena kenapa? Solusi itu hadir ketika ada masalah. Orang itu beli ketika masalahnya bisa teratasi dari produk itu, gitu ya. Jadi temukan dulu problemnya sebenarnya apa, gitu ya. Jadi nanti kita bakal bikin e-book sesuai dengan problem yang ada, gitu. Nah, misal ya, masalah kebanyakan orang itu banyak ya. Tinggal kita mau cari tahu. Dan kita mau giring audiens dan kita sasar yang mana gitu. Contohnya seperti ini, nggak bisa masak nih. Nah, kita bakal bikin yang namanya e-book resep. Atau nggak tahu tempat nongkrong di mana gitu ya. Berarti kita bikin solusinya blogging eksklusif konten. Nah, terus bingung cara pakai software. Kita bisa bikin tips Telegram group gitu. Atau ada juga yang masalahnya itu nggak bisa bahasa Inggris gitu loh, ngerasa susah. Berarti kita bisa bikin webinar bahasa Inggris gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita harus identifikasi dulu. Kita mau ngasih solusi buat problemnya siapa gitu ya.
Di situ nanti ibaratnya akan ketemu gitu. Kita mau sasar audiensnya yang seperti apa. Oke, di sini teman-teman udah paham ya? Sebentar. Filternya. Oke. Di sini teman-teman sudah paham ya? Sampai di sini udah tahu ya gimana nyari masalah. Karena kalau kita nggak nyari masalah dulu, kita bakal bingung e-book seperti apa, ekor seperti apa yang bakal kita bikin gitu ya. Oke. Lanjut. Kalau kita udah nemuin masalahnya, kalau kita udah tahu solusi yang harus kita bikin gitu ya, kita baru kemudian membangun personal branding. Personal branding ini tuh cukup penting banget ya, karena nanti dari sini kita bakal goalsnya itu menjual produknya gitu loh. Nah, di sini mungkin teman-teman masih bingung, apa sih sebenarnya personal branding? Terus apa hubungannya sih dengan e-book gitu ya? Jadi kalau kita mau jualan produk, kita juga harus membangun dulu personal brandingnya kita apa gitu ya. Karena kalau kucuk-kucuk ibaratnya ya seperti ini. Ada orang mau jualan e-book tentang memperbaiki gizi anak yang buruk gitu, tapi dia background atau profil kehidupan dia seorang petani gitu. Nah ini kan nggak nyambung ya, makanya tidak ada trust, makanya orang nggak mau beli e-booknya. Karena apa? Dia kehidupan sehari-harinya seorang petani, tapi dia mau jualan e-book tentang bagaimana cara memperbaiki gizi anak gitu kan. Nah, di sini makanya penting sekali kita harus membangun personal branding gitu ya. Personal branding ini tuh yang akan membuat audiens itu bakal trust gitu ya. Gimana sih Kak caranya kita bangun personal branding? Oke, di sini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman yang bingung bagaimana sebenarnya kita membangun personal branding. Nikahin apa yang jadi keahlian Anda dengan sesuatu yang bikin Anda beda. Fokus di irisan tersebut. Contohnya seperti apa? Jadi coba ingat lagi, Anda itu punya keahlian di bidang apa gitu. Anda punya keahlian di bidang apa? Oke. Nih ya. Jadi aku kasih contohnya seperti ini. Misal, Anda seorang digital marketer bekerja dari rumah ya, sehingga bisa dekat dengan keluarga, istri dan anak. Jadi harus kita kawinkan dengan sesuatu yang unik. Contohnya ada seorang berprofesi sebagai digital marketer gitu. Yang bikin dia unik adalah dia bekerjanya tuh dari rumah. Jadi dia bisa dekat terus dengan keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya gitu ya. Atau kita ambil contoh lain misalkan ya. Contoh lainnya misalkan Anda seorang dokter spesialis gitu ya, dokter spesialis hewan misalkan. Anda bakal bisa mengkawinkan ibaratnya dengan sesuatu yang unik. Misal Anda tinggalnya di desa gitu ya. Jadi keunikan Anda terletak pada seorang dokter spesialis yang berada di desa gitu. Itu kita mengkawinkan sesuatu hal yang unik seperti itu. Karena kalau kita pikir dokter hewan tuh banyak ya. Dokter hewan tuh pasti ada di setiap daerah tuh pasti ada. Nah, gimana caranya kita bangun personal branding kita biar lebih unik? Kita harus memberikan keunikan sesuai dengan habitnya kita gitu ya. Lalu kita bakal fokus di irisan tersebut gitu ya.
Nah, di sini aku bakal kasih lihat dulu contohnya ya. Oke. Ada 3 skill yang dimana ini tuh akan dibutuhkan sepanjang masa. Jadi teman-teman bisa fokusin 3 skill ini. Tapi bukan berarti aku tidak aku meremehkan untuk skill yang lain. Oh tidak, tapi di sini aku hanya ngasih tahu 3 skill yang akan terus dibutuhkan sepanjang masa. Yang pertama itu adalah marketing selling. Jadi kalau teman-teman yang di sini profesinya sebagai CS, customer service ya, CSing gitu ya, Anda bisa dalamin lagi profesi dan skill Anda di bagian marketing selling, karena ini itu suatu kebutuhan yang akan terus dibutuhkan sepanjang masa gitu. Orang tuh pasti bakal akan menjalani yang namanya itu transaksi jual beli gitu loh. Dan keahlian kita sebagai marketing selling ini akan dibutuhkan tidak hanya sekedar tahun ini tapi tahun-tahun berikutnya gitu. Lalu kemudian skill yang harus dimiliki itu adalah copywriting. Copywriting ini tuh skill yang cukup bagus juga kalau kita dalami. Karena ibaratnya kita menulis, kita menawarkan produk itu tidak hanya sekedar dari lisan, tapi juga kita butuh mempromosikan produk berupa tulisan gitu, dan itu bakal dibutuhkan sepanjang masa gitu loh. Koran aja itu, surat kabar aja tuh sampai sekarang masih ada ya. Jadi itu pasti mereka membutuhkan teknik copywriting seperti itu ya. Nah, lalu skill yang akan terus dibutuhkan juga sepanjang masa itu adalah designer. Tapi sekarang ini tuh cukup banyak sekali kita terbantu dengan teknologi seperti AI gitu ya. Tapi tidak ada salahnya juga kalau teman-teman mendalami skill sebagai designer gitu ya. Jadi 3 skill ini bisa teman-teman dalami gitu ya. Nah, sekarang ibaratnya kan Oke. Nah, sekarang mungkin teman-teman udah paham. Saya udah tahu nih Kak, cara membangun personal branding. Terus langkah berikut yang harus kita lakukan tuh apa? Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah riset kompetitor. Lakukan riset kompetitor ini ibaratnya kita lalu kemudian teman-teman bisa optimasi bionya ya. Optimasi bio ini seperti kita menambahkan profile linknya kita gitu. Optimasi bio. Bisa kita juga bikin identitas konten kita gitu ya. Optimasi bio ini seperti yang aku bilang tadi nih, seperti NR Host, teman-teman bisa lihat profile bionya. Mas Nurdin ini dia work from home gitu ya. Dia bekerja dari rumah. Yang dia sharing itu tentang daily life-nya gitu. Nah, dia output dari Instagramnya ini dia siap bantu hasilkan 1 juta per hari dari rumah gitu. Berarti dia punya skill di mana dia bisa bantu orang lain buat dapatin duit 1 juta per hari dari rumah gitu ya. Oke, lanjut.
Teman-teman udah paham ya gimana caranya optimasi bio-nya gitu ya. Optimasi bio ini teman-teman bisa tulis background profesinya apa ya, baik di Instagram dan di media sosial lainnya gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ya teman-teman ya. Kalau aku udah optimasi bio aku, terus langkah berikutnya apa tuh Kak? Nah, langkah berikutnya itu adalah buat identitas kontennya gitu ya. Buat identitas kontennya. Bagaimana agar konten kita bisa memorable dan membangun brand identity. Jadi kita itu harus membuat identitas konten di mana orang tuh ya, kalau misal ngelihat orang itu, kalau misal ngelihat akunnya kita itu bisa memorable, memorinya terus ada gitu loh dengan brand yang kita bangun. Nah, cara bikin identitas kontennya gimana gitu ya. Buat identitas kontennya itu adalah pilih satu style lalu repetisi di setiap konten. Jadi terus diulang setiap kita bikin konten satu stylenya gitu ya. Oke, aku kasih contoh ya. Nah, kita bisa pakai style keunikan konten kita dari tone voice, itu juga bisa. Atau kita pakai yang namanya gestur, itu juga bisa. Atau juga kita bisa bikin keunikan dari konten kita itu dari outfitnya gitu ya, dari outfitnya. Nah, bisa juga dari tempatnya. Nah, kalau di NR Host sendiri, keunikan dari Instagramnya itu dia angkat dari segi tempatnya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dan memorable banget di depan rumah ya. Jadi konten-kontennya tuh sering banget kita angkat itu. Nah, ini nih. Kontennya selalu di halaman depan rumah. Jadi teman-teman bisa pilih ya. Nanti mau bikin style kontennya itu yang bisa sering diingat oleh audiens itu dari mananya. Entah teman-teman mau pakai voice over, itu bisa gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau pakai dari segi outfitnya gitu. Mau pakai outfitnya tiap konten bajunya hitam terus, atau pakai kacamata terus, atau pakai topi terus, itu juga bisa ya. Gestur itu apa ya Kak? Gerakan ya Kakak. Gerakannya, misalkan setiap kali dia bikin konten tuh tangannya sering bergerak terus, itu juga bisa. Atau gesturnya dia sering senyum, nah itu juga bisa. Jadi dia punya keunikan kalau dia itu orangnya ceria. Gestur itu seperti itu ya, gesture. Oke, lanjut. Teman-teman di sini udah paham ya. Jadi kalau kita membuat identitas konten, pilih salah satu style yang menarik gitu ya. Lalu yang terakhir, ketika teman-teman bangun personal branding, itu adalah foto profilnya harus menarik gitu ya. Foto profil itu harus menarik teman-teman. Foto profil ini kenapa sangat penting? Karena ini juga bisa meningkatkan trust buat audiens gitu ya. Contohnya misalkan ya, namanya Siti Maimunah gitu, tapi foto profilnya kucing gitu kan. Itu kan bikin orang jadi bertanya-tanya, nih Siti Maimunah nih sebenarnya kucing atau cewek gitu loh. Itu kan orang pasti bakal bingung gitu ya. Jadi foto profil itu harus menarik sebisa mungkin gitu. Jangan sampai orang jadi salah kaprah. Atau juga kita misalkan namanya udah bagus tuh, namanya Anggun gitu ya.
tapi nggak ada foto profilnya. Nah, itu juga bisa membuat orang ragu atau nggak ada trust sama sekali gitu ya. Jadi teman-teman itu harus diperhatikan. Oke, lanjut. Sekarang di pembahasan berikutnya. Oke, di sini aku sudah nih Kak bangun personal branding aku. Aku udah tentuin juga style kontenku seperti apa. Aku juga udah perbaiki foto profil aku, udah nggak pakai gambar kucing gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Lalu langkah berikut yang harus aku lakukan apa? Nah, di langkah berikutnya Anda harus menciptakan eksistensi gitu loh. Eksistensi itu bagaimana maksudnya? Jadi Anda juga harus eksis atau keberadaan Anda tuh harus terus-menerus aktif gitu ya. Pulpen. Mau pulpen. Eksistensi itu ibaratnya Anda harus terus-menerus muncul sehingga audiens itu akan terus aware terhadap Anda gitu. Jadi mereka tuh akan terus perhatian sama Anda gitu. Oke. Nah, teman-teman, cara kita eksis tuh cukup sekedar kita eksis di story WA kah gitu? Enggak, tapi teman-teman harus menciptakan eksistensi di media sosial. Media sosial itu adalah wadah yang tepat buat menciptakan eksistensi ya. Oke, kalau kitanya nggak mau nunjukin diri gimana Kak? Nanti bakal kita bahas di pembahasan berikutnya ya teman-teman ya. Media sosial apa yang harus kita pakai buat melakukan eksistensi? Nah, kalau di sini media sosial tuh kan banyak ya teman-teman. Ada Twitter, ada Pinterest ya. Ada YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Tapi untuk algoritmanya yang lagi bagus-bagusnya sekarang, itu teman-teman bisa ciptakan eksistensi menggunakan media sosial Instagram. Karena Instagram itu lagi banyak yang pakai gitu. Tapi nggak ada salahnya juga kalau teman-teman juga tetap memposting konten-kontennya di media sosial lainnya gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan juga audiens itu memakai media sosial lain gitu ya. Oke, aku lanjut lagi ngebahasnya. Nah, di sini aku bakal flashback sedikit ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau eksis itu kita harus jadi konten kreator ya Kak. Nah, di sini pertanyaannya yang kadang orang itu galau. Aduh, saya tuh nggak pede Kak jadi konten kreator. Aku tuh nggak pede kelihatan wajah gitu. Aku mau sih jadi konten kreator, tapi aku nggak pengen keluarga aku tahu kalau aku konten kreator. Nah, itu banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu. Nah, di sini aku bakal flashback dulu ya tentang konten kreator di zaman dulu. Jadi zaman dulu itu ibaratnya beberapa tahun ke belakang gitu ya, sebelum produk digital ini booming. Kalau konten kreator itu dia tugasnya harus ngonten gitu ya. Dari hasil ngonten itu ya, dia baru bisa menciptakan yang namanya followers gitu ya. Ini aku kasih gambarannya seperti ini. Kalau dulu itu kita ngonten-ngonten dulu tuh, baru kita bisa dapat followers. Ya kan seperti itu. Lalu cuannya dari mana? Kalau dulu itu orang ngonten ya, lalu kemudian dapat followers, baru kita habis itu nungguin endorsement. Kalau nggak ada penawaran yang masuk, kita kadang harus nawarin jasa endorse gitu ya. Karena dulu itu konten kreator itu kebanyakan income-nya itu dari jasa endorse gitu ya. Nah, kalau
kita berada seperti di zaman dulu gitu ya, konten kreator itu kalau pas lagi nggak ada job gitu ya, kita kadang harus nawarin jasa endorse. Ya kadang ditolak, atau kadang juga tuh sebagai konten kreator dinego abis-abisan sama brand gitu. Belum lagi kalau di briefing produk, ada revisi video berkali-kali gitu ya. Lalu kemudian dibayarnya di akhir gitu. Kadang tuh ada brand kayak gitu juga. Dia nunggu videonya jadi dulu, baru kemudian kita dibayar gitu ya. Kalau konten kreator zaman dulu kan seperti itu ya. Jadi ibaratnya zaman dulu tuh konten kreator ngerasa bergantung banget sama endorsement. Kalau nggak ada endorsement, nggak ada cuan gitu ya. Ya pokoknya pemasukan ya cuma dari endorse aja gitu. Oke. Itu zaman dulu seperti itu. Tapi teman-teman di zaman sekarang ya, di zaman sekarang orang ngonten ibaratnya kalau kita ngonten kita bakal dapat followers gitu ya. Nah, kita bakal dapat followers. Lalu kemudian kalau kita udah dapat followers gitu, kita bakal ciptain produk kita sendiri, yaitu produk digital. Jadi kalau di zaman sekarang itu ya, kita bikin konten, kemudian kita udah punya followers, lalu kemudian kita ciptakan produk gitu, berupa e-course atau e-book ya. Nah, dari situ kita bakal membangun yang namanya demand atau minat konsumen gitu. Nah, setelah kita bangun minat konsumen, kita bisa dapat income ya dari produk yang kita ciptakan sendiri, yaitu produk digital. Jadi kita nggak bergantung lagi sama yang namanya endorse gitu ya. Dan ini tuh eranya sekarang seperti itu. Sebagai konten kreator sebaiknya kita punya produk digital, karena dari situ kita nggak bakal lagi tergantung sama jasa-jasa endorse gitu ya. Kita udah punya otomisasi sendiri, cuannya masuk ke rekeningnya kita gitu. Sudah paham ya teman-teman sampai di sini? Oke, lanjut ya. Nah, pastinya kita bakal bersaing dengan konten-konten kreator lainnya, ya kan? Kita pasti bakal yang namanya menemukan satu profesi yang sama, satu skill yang sama dengan konten kreator lainnya. Nah, cara tetap eksis di tengah gempuran konten kreator lain gimana caranya tuh, Kak? Oke, nanti kita bakal bahas ya. Tentukan value ya. Kalau Anda mau menjadi seorang konten kreator, maka Anda harus tentukan value. Value itu apa? Ya. Jadi value itu adalah output yang diberikan dari konten Anda gitu ya. Outputnya apa gitu. Kalau aku kasih contoh di NR Host sendiri, akun Instagram NR Host ini mungkin di sini banyak sekali yang ngikutin karena punya value tersendiri. Tapi aku pengen dulu nih tanya ke teman-teman yang ada di sini, kira-kira apa yang membuat teman-teman tertarik ngefollow NR Host? Coba tulis dulu di kolom komentar ya teman-teman ya. Apa sih yang sebenarnya membuat teman-teman ngefollow akun NR Host? Coba tulis di kolom komentar. Oke, aku tunggu. Jadi setiap akun itu punya value tersendiri, punya keunikan tersendiri gitu ya.
Jadi kira-kira apa sih yang sebenarnya bikin teman-teman itu mau ngefollow NR Host? Ya, aku follow karena rumahnya bagus. Oke. Desain rumahnya kak. Oke. Karena bisa kerja dari rumah. Oke. Rumahnya, rumah impian, rumahnya bagus. Sharing ilmunya juga. Lifestyle-nya Mas Nurdin. Oke. Nah, kebanyakan orang itu karena rumahnya bagus ya. Meski di rumah tapi duit ngalir. Oke. Manajemen rumah impian dan produk digital. Oke. Makasih teman-teman udah jawab. Nah, di sini teman-teman sudah temukan jawabannya bahwa kalau kita pengen eksis di tengah gempuran banyaknya konten kreator, kita harus punya value tersendiri. Atau yang bisa kita katakan adalah output dari konten yang kita ciptakan gitu. Jadi contohnya misalkan di NR Host, dia sering bikin konten daily gitu. Dan ikoniknya NR Host itu di depan rumahnya. Output yang diberikan itu apa? Kebanyakan audiens itu suka karena ini tuh rumah impian aku banget gitu loh. Suaminya atau Mas Nurdin kerja dari rumah gitu, selalu deket sama keluarga, selalu bareng sama istrinya, rumahnya bagus, halamannya luas gitu. Dan itu impian aku banget. Nah, ibaratnya aku menggambarkan bahwa aku tuh audiens. Jadi itu yang namanya value atau output yang diberikan dari konten itu gitu ya. Makanya aku bilang kita kalau mau jadi konten kreator, kita juga harus tahu apa sebenarnya manfaat yang kita bakal berikan buat audiens gitu ya. Di sini teman-teman sudah paham? Semoga sudah paham ya. Iya kakak, ini impian sejuta umat. Jadi kalau teman-teman lihat NR Host itu menggambarkan bahwa this is my dream gitu. Ini dream aku banget gitu, punya rumah bagus, halamannya luas, kerjanya dari rumah, tiap hari bareng anak istri di rumah, income-nya tuh masuk terus gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Dan orang ngefollow ini karena mereka juga pengen seperti ini gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, terus gimana kak caranya kita bikin keunikan dari konten kita? Aku bagi menjadi 4 ya teman-teman ya. Ini live-nya aku save ya teman-teman, biar nanti yang tidak sampai habis ikutan live saya bisa disimak ulang siarannya. Oke, kalau teman-teman mau bikin konten yang menarik, yang unik, yang memorable gitu ya, yang orang itu bakal ingat terus gitu, aku bagi jadi 4 bagian. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk yang pertama, bikin konten bertema edukasi. Edukasi ini berarti dari yang nggak tahu jadi tahu gitu ya. Dari ibaratnya mereka, oh aku baru tahu ternyata. Jadi kita harus bikin konten-konten yang orang itu awalnya nggak tahu sama sekali jadi tahu. Makanya ini dinamakan konten edukasi. Jadi kita bisa sharing tentang pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Konten yang bisa kita angkat itu bertema tentang inspirasi. Nah, di inspirasi ini kita bisa bikin seputar tentang dari yang nggak punya ide jadi banyak ide gitu ya. Apa pembahasan yang bisa kita angkat? Bisa study case, review, atau rekomendasi. Misalkan kalau kita seorang travelers, misalkan kita bakal bikin konten-konten berupa review suatu daerah, review tempat wisata, rekomendasi tempat makan, dan sebagainya. Itu kalau teman-teman mau menggeluti konten kreator sebagai travelers, itu bisa diangkat. Lalu kemudian ada yang namanya motivasi. Nah, konten motivasi ini bertujuan dari yang awalnya nggak punya tujuan gitu ya. Jadi semangat melakukan. Kalau di NR Host sendiri itu konten-konten yang diangkat itu seputar motivasi gitu ya.
Jadi bisa angkat tema seputar sharing life stories, goals atau mindset gitu ya. Kalau di NR Host kebanyakan itu ngebahas tentang life stories gitu ya, kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman yang mau angkat tema seputar kehidupan sehari-hari bisa berarti mengangkat tema motivasi. Kemudian yang terakhir itu kita ngangkat tema seputar entertain. Jadi entertain ini tuh dia ngebahas tentang hal-hal yang berbau hiburan gitu ya. Nah, coba deh teman-teman ingat-ingat lagi. Konten-konten yang sering bikin Anda terhibur tuh apa gitu ya. Bisa mengangkat tema humor, film, atau nostalgia dan lain-lain gitu ya. Jadi dari keempat ini teman-teman bisa pilih salah satunya. Ya, dipilih salah satunya teman-teman mau mengangkat tema seputar apa. Entah edukasi, inspirasi, motivasi, atau entertaining gitu ya. Kalau di NR Host dia lebih banyak mengangkat dan lebih banyak sharing seputar kehidupan sehari-hari. Jadi dia masuknya di motivasi gitu ya. Oke. Sampai di sini teman-teman udah paham nih. Oke Kak, aku udah tahu nih caranya gimana tetap eksis sebagai konten kreator. Aku udah tentukan output konten yang akan aku angkat apa. Aku pengen ngangkat tema tentang motivasi. Oke, berarti misalkan Anda seorang motivator gitu ya. Itu bisa angkat tentang motivasi. Langkah selanjutnya apa nih Kak? Gitu. Langkah selanjutnya adalah Anda membuat konten gitu ya. Anda membuat konten. Jadi teman-teman, di sini tahap yang paling penting ya. Walaupun Anda sudah membuat personal branding, Anda udah membuat keunikan konten yang akan dibikin, lalu kemudian kita harus tahu cara dan strategi dalam membuat konten. Oke, aku bakal bagi simple aja cara membuat konten. Itu aku bagi dalam 5 poin. Jadi tadi teman-teman sudah menentukan ya tema yang diambil apa. Misalkan teman-teman mau ambil temanya adalah tema motivasi gitu ya. Atau ada yang mau ambil tema tentang edukasi, itu juga bisa. Nah, di sini aku bakal kasih rumusnya bagaimana cara membuat kontennya yang mudah. Di sini teman-teman bisa pakai 5 hook konten yang mudah untuk dilakukan bagi pemula. Ini rumusnya ya kakak ya, jadi bisa dipakai. Yang pertama adalah info personal plus value. Jadi ini rumus yang bisa dipakai dalam membuat konten. Gimana sih maksudnya? Jadi Anda harus kasih tahu dulu personalnya Anda itu apa dan output dari kontennya itu apa. Ini aku kasih contoh judulnya. 12 tahun saya bekerja dari rumah. Itu adalah info personalnya. Value-nya apa? Begini tips dari saya buat kamu yang mau WFH seperti saya. Jadi ini salah satu cara kalau teman-teman mau membuat konten. Aku kasih contoh lagi. Saya hanya bekerja 2 jam sehari. Ini adalah info personalnya. Lalu value-nya apa? Begini cara saya hasilkan cuan dari rumah. Oke. Lalu kemudian, karena aku tadi bilang aku bagi dalam 5 tahap dalam pembuatan konten. Rumus berikutnya Anda bisa pakai kata stop plus mulai seperti ini. Aku kasih contoh cara pembuatan konten dengan kalimat stop plus mulai. Nah, ini stop cuma asal posting konten. Mulailah membuat headline menarik biar kontenmu bisa viral.
Caranya gimana? Baca di caption. Jadi ini adalah rumus kedua yang bisa teman-teman pakai. Lalu kemudian hook konten berikutnya yang seperti ini nih. Ada yang kayak gini juga plus topik konten. Jadi aku bakal kasih contohnya. Ini aku balik aja topik kontennya, terus ditambah ada yang kayak gini juga. Ini bisa dibalik. Ngerasa cemburu kalau suami lebih prioritaskan ibunya terlebih dahulu. Apa gue salah? Misalkan seperti itu ya. Jadi kita menggiring audiens gitu yang ibaratnya mereka merasakan topik yang sama seperti kita gitu. Ini bisa banget kita buat konten yang seperti itu. Kemudian kita juga bisa bikin mention teman plus topik konten. Jadi kita bisa bikin judulnya seperti ini. Mention teman kamu deh, coba yang kalau lihat sekumpulan orang langsung tiba-tiba sembunyi karena takut energinya terkuras. Nah, ini berarti kita ngumpulin orang-orang yang introvert gitu ya. Lalu cara yang terakhir ketika membuat konten adalah list kesalahan dan topik kontennya gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget tuh bikin list kesalahan. Misalkan 5 kesalahan bagi kamu seorang konten kreator pemula. Coba lakukan trik berikut. Nah, seperti itu ya. Oke, sejauh ini teman-teman sudah paham ya. Aku harap teman-teman bisa pahami. Nah, mungkin sampai di sini aku udah cukup ngebahas soal tentang membangun personal branding. Nah, teman-teman, jadi kalau mau memproduksi produk digital yang pastinya adalah harus membangun personal branding dan kita harus ciptakan eksistensi ya. Karena eksistensi itu akan membuat audiens terus aware dengan kita. Mungkin di sini aku bakal buka dulu sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya bisa bertanya di kolom komentar ya. Teman-teman yang mau bertanya tentang produk digital bisa banget bertanya di kolom komentar. By the way, ilmu lengkapnya ini ada di dalam kelas offline and air host ya teman-teman. Jadi kalau yang kemarin bingung kita itu belajar apa sih di kelasnya Mas Nurdin? Kalau teman-teman mau tahu lebih detailnya gimana cara membuat produk digital sendiri, ini aku bukan ngasih tahu cara bikin e-book yang pada umumnya jual e-booknya dijual lagi, enggak. Tapi di kelas Mas Nurdin ini dia bakal ngasih tahu cara membuat e-book sendiri gitu loh. Jadi kita membuat e-book sesuai dengan skillnya kita. Nah, di kelas offline-nya Mas Nurdin ini dikupas tuntas cara mengotomisasi menjual produk digital. Walaupun kita tidur, uangnya tetap masuk. Walaupun kita lagi keluar jalan-jalan, uangnya tetap masuk. Itu semua teman-teman bakal dapat pelajari di mana? Di kelas offline-nya Mas Nurdin gitu ya. Ini gambaran besar dari aku tentang kenapa harus jualan produk digital. Aku sudah jelaskan tadi ya teman-teman ya. Jadi ini kesempatan yang baik buat teman-teman mulai melek jualan e-book atau e-course gitu ya. Kak, rumahnya di Slemannya mana? Berbah bukan? Betul kakak, di Berbah. Ini kita buka sesi tanya jawab. Kalau teman-teman mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Kak, diulang dong pembahasan hooknya, belum catat semua. Oke kak, tadi aku udah sebutin untuk 5 hook kontennya ya kakak ya. Oke. Jadi teman-teman yang juga pengen jualan produk digital ya, teman-teman bisa banget ikutin kelas offline-nya Mas Nurdin. Dan setiap batch-nya itu kita cuman terima 10 orang aja ya, 10 peserta. Karena kenapa? Di kelas offline itu belajar membuat produk digital
juga belajar mengiklankan produk menggunakan Facebook Ads ya, dan juga belajar membangun personal branding. Jadi ini banyak teknis-teknisnya. Jadi kenapa kelasnya offline, kenapa pesertanya sedikit yang diterima, karena memang Mas Nurdin mau memprioritaskan mengajari peserta itu secara optimal gitu ya. Karena biasanya di dalam kelas itu ketika belajar teknisnya itu mereka punya kendala yang berbeda-beda. Jadi kadang kita sebagai peserta itu bisa langsung tanya ke Mas Nurdin, ini gimana nih Mas caranya, ini habis ini gimana, ini habis ini. Jadi kita hanya bisa optimalkan 10 peserta per tiap batch-nya gitu. Oke. Kelas offline berapa hari Kak? Kalau kelas offline-nya itu berlangsung selama 2 hari. Tapi teman-teman nanti bakal dapat yang namanya video pra-kelas dan after kelas. Jadi selama 2 hari itu kita lebih banyak praktek sebenarnya. Ya, jadi sebelum teman-teman datang di kelas offline, itu nanti teman-teman bakal dapat beberapa video. Di video itu udah dapat tugas sebenarnya yang harus dikerjakan sebelum di kelas offline. Jadi 2 hari itu bisa kita optimalkan. Jika ada kendala bisa langsung bertanya gitu ya. Di batch kelima ini kita akan adakan di tanggal 27 sampai 28 Juli, dan sama seperti biasa tiap batch hanya diterima 10 orang gitu ya. Dan belum kita buka pendaftarannya, tapi sudah banyak yang ngelis nama-nama daftar prioritas, sekitar ada 20 orang kalau nggak salah ya. Jadi nanti bakal rebutan nih. Siapa yang cepet transfer dia yang dapat seat gitu. Kelas online-nya ada nggak Kak? Kalau untuk sekarang ini kita belum bikin Kak untuk kelas online, tapi bakal luncurin di bulan Agustus berupa e-course gitu. 10 hari lagi. Bukannya cara join kelas offline-nya gimana Kak? Kak Rizal nanti bisa DM aku aja dulu, nanti aku bakal gabungin ke grup waiting list terlebih dahulu. Dan nanti teman-teman yang tertarik ikutan kelas offline nanti bisa masukkan namanya ke daftar nama prioritas. Jadi nama-nama yang udah di list di dalam grup itu nantinya yang akan kita info terlebih dahulu kalau pendaftarannya sudah dibuka, sehingga nanti bisa kebagian seat. By the way, yang gabung di kelas offline Mas Nurdin ini juga banyak sekali yang dari luar kota teman-teman. Bahkan yang di batch kedua kemarin itu juga ada yang datang jauh dari Lombok. Wow, ada yang datang dari Masambas coba. Jauh banget. Mereka benar-benar antusias sekali buat ikutin kelas Mas Nurdin. Ada yang dari Bandung, dari Jakarta ada, dari Depok gitu ya, dari Semarang dan sebagainya. Dari luar kota tuh benar-benar banyak yang ikut. Di batch ketiga ini juga akan diselenggarakan di hari Sabtu Minggu, di minggu ini gitu ya. Dan juga banyak yang dari luar pulau, luar kota. Kak, untuk konten edukasi, inspirasi, dan lain-lain itu kita memilih salah satu atau tiap konten terjadwal. Misal hari edukasi, besok inspirasi, besok lagi. Diambil salah satu topiknya aja kakak. Diambil salah satu topiknya aja.
tahu lah. Itu tadi sampai situ sih. Klik nggak tahu apa namanya. Banyak bertanya tapi tidak aku jawab Pak. Banyak nyambung. Banyak tidak nyambung. Belum pamer ya. Enggak, itu maksudnya yang lain. Yang dibahas itu yang ini loh, akunnya itu. Yang faceless gitu-gitu loh. Kamu mah enggak itu, Bi. Kamu jangan tanyakan di grup ya. Nah, aku ngerti pertanyaannya. Pertanyaan yang mana? Selesai tak membahas semua ini, Mek? Hah? Enggak, Ji. Sampai sini aja.